Halo teman-teman Motor Pesmodif, kembali lagi bersama saya Firdaus di acara Ngopi atau Ngobrol Virtual. Kali ini topiknya adalah, wah menarik banget nih, yaitu tips dan trik cara bikin konten populer di media sosial. Nah, biar lebih afdol lagi, kita bawa dua narasumber nih. Yang pertama ada Bro Arlan. lalu ada Avandi. Nah, mungkin teman-teman atau brother-brother nih penasaran, ini dua orang mau ngapain nih narasumbernya? Mungkin biar kenal kali ya. Iya. Kita nanya nih, kegiatan sehari-harinya mungkin dari Bro Alvan dulu. Iya, kalau gua tuh halo teman-teman semua, bro-bro semua yang di sana. Gua tuh sebenarnya content creator, tapi sehari-harinya juga music producer gitu. Jadi kerjaannya ya berhubungan video musik gitu lah. Wah, cocok nih sama interest anak-anak sekarang ya. Iya. Untuk bikin konten sosial. Nah, lalu Ya. Halo semuanya, perkenalkan gue Avandi sebagai brand manager dari Bara Foreman. nah, ini kenapa ngundang ini karena ini kan ngobrolin soal konten media sosial, penampilan juga penting nih. Nah, mungkin kita langsung aja ke topiknya, tapi sebelumnya nih, karena ini acaranya live, nah teman-teman yang ikut bisa nulis pertanyaan nih di kolom chat atau pertanyaan, nanti 3 pertanyaan menarik bakal dapat media kit dari Bara Foreman. Oke deh. Mungkin langsung aja ya kita nanya dulu nih soal kenapa sih para bikers, anak-anak muda nih pengen aktif, pengen eksis di media sosial. Gimana nih? Iya, kalau kita tahu ya sebetulnya sekarang tuh era semua digital. Semua tuh berkarya, panggung tuh ada di sosial media terutama gitu. Jadi itu merupakan wadah yang sangat umum dan sangat bebas berkreasi di situ. Jadi tidak hanya bikers mungkin ya, semua anak-anak muda sampai yang usianya orang tua kita juga kan menggunakan itu untuk berekspresi, bersilaturahmi sama orang lain secara virtual, kayak kita nih sekarang lagi virtualan gitu ya. Makanya itu penting sekali buat mereka. Akhirnya jadi berkembang, si konten-kontennya makin serius. Kelihatannya ini keren banget kayak nonton film kayak gitu-gitu. Jadi itu memang benar-benar wadah buat kita semua untuk berekspresi. Itu makanya bikers terutama ya punya motor keren, punya komunitas yang seru. Itu mereka pengen share ke orang-orang gitu. Apalagi kalau ngelihat sekarang itu kan apa ya, di tongkrongan lah misalkan kita anak-anak motor gitu kan, wah cek kabar itu dari media sosial ya. Iya, untuk lihat-lihat. kapan kita San Mori apa Iya, gitu-gitu. gitu ya, tektokannya di situ. Iya. Nah, mungkin kita lanjut juga ya soal platform apa aja sih yang aktif digunakan oleh para bikers, anak-anak muda. Kalau Bro apa ini biasanya pakai media sosial di mana aja? Macam-macam ya, tapi mungkin yang paling umum yang gue pakai adalah di Instagram. Instagram juga feature-nya cukup komplit ya. Sekarang ada feed, ada reels, ada story, ada IGTV, IG live gitu-gitu. Tapi sosial media yang lain juga nggak kalah tuh, kayak apalagi TikTok yang hits, yang bisa buat lucu-lucuan, buat informasi. Terus kemudian Facebook dan setiap media sosial itu gue yakin punya marketnya masing-masing, punya segmen di sini. Jadi tergantung kita. Kayak banyak teman bikers juga yang bikin komunitas di Facebook. Tapi kalau postingan yang satuan, yang serius-serius ada di itu. Jadi ada di Instagram. Jadi merata lah kayaknya. Bahkan bisa jadi harus semuanya punya kali kita ya. Harus ya. Nah, buat Bro Avandi sendiri aktif nggak sih di media sosial? Kalau aku sih, sosial media ini aku anggap sebagai ajang berekspresi ya. Mungkin gak aku doang, tapi semuanya juga loh. Apalagi ini biar rada enak pakai gua aja kayak. Iya. Nah, jadi kalau gua ini menggunakan sosial media sebagai ajang berekspresi. Jadi apalagi kalau misalkan sebagai brand manager atau sebagai junior brand manager di sini, gua tuh pengen kalau misalkan dilihat orangnya tuh kalau misalkan kita atau misalkan kita di stalk, dilihat orangnya tuh kalau misalkan ini tuh profesionalism. Terus juga membuat konten-konten yang menarik dan juga informatif tentang produk-produk ataupun pribadi ke pribadi sehari-hari gitu.
Nah, kalau misalkan Instagram sendiri ataupun sosial media sendiri bukan hanya bikers doang, tetapi semua produk, semua jenis bisnis juga bisa digunakannya untuk ajak penjualan, jual beli. Nah, karena zaman tuh sekarang sudah berubah. Kita nggak perlu ke toko atau toko offline untuk mencari sebuah barang, tetapi kita bisa menggunakan dengan online. Begitu juga dengan mungkin para bikers ataupun yang teman-teman komunitas yang ingin mencari atau membeli sebuah motor, mau ingin review. Nah, pasti kan kita informasinya terdapat di sosial media, dan juga kita akan mendapatkan informasi dan juga keinginan purchase decision itu juga pasti dari sosial media juga. Ini emang pusat informasi dan pusat segalanya sih. Apalagi kan katanya sekarang dengan main media sosial itu kan bisa jadi pekerjaan juga ya. Iya, betul banget. Ya kan banyak banget sekarang yang udah pekerjaan konten kreator seperti Mas Arlan tuh namanya tuh. Di sini udah konten kreator juga mempromosikan musik-musik dan artis-artis yang diproduserin pasti dari sosial media juga kan. Apalagi di era pandemi ini kan, sekarang ya mudah-mudahan sekarang udah menjadi endemi ya. Amin. Waktu Amin. 2 tahun terakhir itu pandemi, gue mempromosikan musik dari artis-artis itu menjangkau ke pendengar itu gimana sih? Sosial media merupakan penjembatan yang sangat ideal dan efektif gitu. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kalau saya ngelihatnya kayaknya cocok banget nih. Gimana menurut kalian ya, faktor apa aja sih ya biar bisa terkenal di media sosial, biar eksis gitu? Gimana nih? Ini ke Bro Fandi dulu atau ke gua nih? Mungkin Bro Arlan dulu Iya. lah, yang udah Yang terkenal kan baru Arlan ya. Pro yang terkenal. player. Iya. Sebenarnya gini, kalau terkenal itu bonus ya. Terkenal itu bonus, entah itu buat konten kreator, buat artis, buat musisi itu bonus. Tapi yang utama adalah apa yang dikerjakan, apa yang ditampilkan di sosial media adalah yang benar-benar sesuai dengan passionnya, sesuai dengan jati dirinya. Karena kita di sosial media itu konsistensi yang paling penting. Jadi begitu kita berusaha menjadi orang lain, berusaha menjadi bukan dirinya, pasti nggak akan tahan lama. Jadi kita misalkan gini, kita melakukan sesuatu yang kita sebenarnya nggak suka tapi pengen dilihat orang biar keren, melakukan itu gitu ya. Akhirnya nggak akan tahan lama, paling cuman durasi berapa gitu. Sementara orang itu akan melihat ini seberapa jujur orang ini terhadap dirinya. Gimana gue mau percaya sama dia kalau dia sendiri nggak jujur sama dirinya, gitu. Iya. Apalagi banyak yang ngincer viral ya. Iya, gitu. Nah, sisanya baru itu tuh kayak pelengkapnya adalah kontennya harus bagus, terus udah gitu isinya menarik, terus udah gitu mempromosikannya juga ada. Jadi tidak sekedar punya konten bagus, tapi tidak tahu cara mempromosikannya. Gitu. Berarti harus paket lengkap ya. Paket lengkap, ya. Nah, kalau dari Bro Fandi diri sebagai brand manager nih, ngelihat nih, biar bisa populer, biar bisa terkenal, biar bisa dinotis nih. Ini gimana sih? Gue setuju banget sama yang Mas Arlan bilang tadi ya. Kita berangkat dari kualitas konten dulu yang terpenting. Kalau misalkan kita udah memberikan kualitas di sini, kan pasti POV orang-orang terhadap kualitasnya beda. At least kita punya standar yang kita miliki terlebih dahulu. Kayak kita mau memberikan konten tentang apa, informasinya, kayak gimana disampaikannya, cara menyampaikan informasi agar dapat audiens terima, dan juga cara gimana konten kita tuh terluaskan, maksudnya banyak orang yang tahu cara mempromosikannya. Nah, kalau misalkan kita udah memiliki konten yang bagus, abis itu kita persistence, kita tekun, kita terus menjadi diri kita sendiri seperti yang Bro Arlan bilang tadi. Lama-lama audiens itu akan terbentuk sendiri. Lama-lama kan kalau misalkan kita udah mulai kebentuk audiens, kita interaksi dengan mereka, kita ajak mereka, kita tanya feedback apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan untuk konten selanjutnya juga bisa banget nih untuk para konten-konten bikers dan konten-konten lainnya nih. Habis itu kita yang terpenting adalah kita menjaga gimana kita tetap mempunyai kredibilitas terhadap diri kita sendiri. Oke. Itu paling penting tuh. Yeah. Nah, ngomongin tadi itu kan soal kualitas. Nah, gimana sih caranya, mungkin yang gampang lah, cara bikin foto yang bagus nih. Karena kalau bro-bro ngelihat Instagramnya Bro Arlan nih,
fotonya, wah, cakep nih fotonya nih. Mungkin bisa spill dikit lah ilmu-ilmunya cara bikin foto yang bagus dulu deh. Iya, jadi pada dasarnya semua orang bisa create foto yang bagus. Definisi bagus tuh apa? Setiap orang punya segmennya masing-masing, punya definisinya masing-masing. Jadi tidak perlu, aduh gue nggak punya gadget yang proper nih untuk bikin foto bagus. Handphone pun bisa jadi bagus fotonya kalau kita memang mengerti dan tahu tujuannya. Jadi audiens si foto, misalkan kita foto nih untuk posting di sosial media, misalkan di Instagram. Yang penting adalah message apa yang mau disampaikan gitu. Misalkan fotonya pengen ngasih lihat betapa serunya komunitas motor kalian gitu. Tapi yang diliatin mukanya lagi lemas-lemas, lagi capek habis touring, mukanya kusem-kusem gitu. Itu nggak mendukung, mau pakai kamera mahal juga nggak ngaruh. Jadi balik yang penting adalah message yang mau disampaikan, informasi yang mau disampaikan. Baru dari situ kita harus menguasai si gadgetnya. Handphone sekarang tuh bisa diatur kan, exposure. Misalkan ini tuh kayaknya terangan nih, keterangan, kegelapan, apa segala macam. Apalagi kalau kamera lebih detail gitu. Jadi itu sih yang paling penting. Bukan kameranya mahal atau apa, tapi message yang mau disampaikan. Yang kedua adalah menguasai gadget yang kita punya. Berarti kuncinya menguasai gitu ya? Menguasai. Iya. Berarti buat teman-teman nih jangan langsung mikir bahwa wah kalau mau bikin foto yang bagus ternyata alatnya harus yang ngeri-ngeri. Sebenarnya yang penting kita menguasai alat yang kita pakai ya. Iya. Nah, sebenarnya kan selain foto di media sosial itu yang banyak orang pakai dan pengen orang banyak dalamnya adalah soal membuat video nih. Iya. Nah, kalau soal video sendiri nih, kan Bro Arlan juga di YouTube-nya juga bikin-bikin, di Instagram-nya juga. Kalau soal video sendiri gimana nih? Ya, jadi sekarang memang sudah eranya serba visual yang motion, bergerak. Video itu udah menjadi raja di sosial media gitu. Jadi orang akan lebih mengapresiasi video ketimbang foto sekarang gitu. Nah, sama sebetulnya konsep dasarnya di fotografi. Jadi di fotografi itu namanya fotografi tapi di bawahnya ada video, ada foto gitu. Balik lagi yang utama itu adalah informasi yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan bertele-tele atau enggak. Sama kita kayak nonton YouTube nih ya. Kalau gue lihat review dari Bro Rehan kan kadang-kadang senengnya itu kenapa? Jujur to the point gitu, nggak bertele-tele gitu. Wah gitu. Jadi itu yang utama. Kita tahu yang followers kita pengen tuh apa gitu. Jadi itu sih sama aja sih sebetulnya. Bangga nih ditonton. Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga buat Bro Afandi nih. Iya. Sebagai brand manager, gimana sih ngelihatnya pentingnya foto dan video di media sosial nih? Foto dan video di media sosial ini penting, maksudnya itu ada hal yang sangat penting ya. Selain caption atau mengajak atau call to actionnya, tapi sebelum orang ke caption pasti yang dilihat adalah kontennya terlebih dahulu. Gimana mungkin kita bikin produk ataupun objek yang ingin kita tampilkan ini kita bisa semenarik mungkin sehingga kita udah nge-get audience gitu loh. Jadi audience kita lagi scroll terus ngelihat foto atau video menarik, berhenti dulu dia. Jadi dia penasaran. Habis itu baru lama-lama dia akan membaca caption atau bahkan kalau misalnya kita lagi berjualan lama-lama dia akan check out atau membeli produk itu tersebut. Jadi sangat penting sekali. Jadi makanya untuk kita mau produk maupun komunitas-komunitas bikers yang ingin mengekspresikan diri di sosial media, emang kita harus mempelajari bagaimana kita menarik perhatian audiens. Dengan cara apa? Dengan cara membuat konten yang tadi Mas Arlan jelaskan. Kayak dari HP pun sebenarnya juga udah bisa loh. Kayak yang penting tuh kita message-nya itu dapat, audiens hatinya tersentuh, dan juga maupun video juga videonya kita buat gak usah simple-simple, pokoknya yang kita bikin orang tuh nggak bosan untuk nontonnya. Jadi berangkat dari situ aja dengan konten yang menarik, lama-lama audiens akan tertarik sendiri. Nah, ngomongin soal menarik audiens nih, kan sekarang udah banyak nih selebgram gitu kan, tapi banyak orang yang mikirnya nih, untuk jadi selebgram itu kayaknya harus jadi artis dulu atau harus terkenal dulu. Padahal kan sekarang banyak yang berangkatnya mungkin bukan dari artis ya. Kalau dari mungkin Bro Arlan dulu lah, gimana sih caranya biar bisa jadi selebgram gitu? Yeah. Sebagai selebgram. Sebagai selebgram gitu ditanya. Apa ya?
mungkin harus punya karakter. Jadi setiap konten kreator, setiap artis juga gitu ya, setiap musisi itu punya segmennya masing-masing, punya penikmatnya masing-masing, punya pendengarnya masing-masing, punya followersnya masing-masing. Jadi jangan dijadikan jumlah followers itu suatu patokan. Misalnya gini, ada orang followers 1 juta, ada orang followersnya cuma 10.000. Yang 10.000 ini lebih loyal karena dia tahu apa yang disampaikan oleh konten kreator ini informasinya sangat berguna. Ada yang punya followers 1 juta, tapi kadang-kadang nggak merhatiin kontennya juga, cuman pengen follow aja gitu. Jadi itu satu juga, kayak misalkan gini, kayak bikers tuh banyak yang gue perhatiin di YouTube, ada yang motovlog pun banyak jenis-jenisnya, banyak karakternya gitu. Ada motovlog yang seneng nyari masalah di jalan, itu kan ada tuh ya. Jadi kayak ngincer ada orang yang berantem tuh jadi viral gitu. Ada juga yang memang mengutamakan touring gitu touringnya atau jalur yang dia lalui supaya orang tertarik untuk ikutan tur kayak dia gitu, melalui jalurnya dia gitu. Jadi itu sih harus punya karakter yang konsisten. Jadi kita tuh kalau lu tipenya kayak gini ya, bikers yang kayak gini, lu mendingan follow dia deh. Gayanya mirip malu loh gitu. Jadi udah punya segmennya masing-masing. Jadi nih buat bro-bro mungkin ya itu ya, cari karakter mana yang sesuai keinginan kalian, kesukaan kalian, dan fokus di situ ya. Iya, mungkin di awal-awal aja kali ya, masa kayak kita waktu muda tuh pencarian jati diri. Nah, bikin konten pun ada pencarian jati dirinya, tapi jangan lama-lama, harus cepet-cepet menemukan gua tuh yang kayak begini nih. Oke. Nah, buat Bro Afandi nih, ngelihat kalau misalnya teman-teman yang pengen aktif di media sosial kan pengen yang namanya kayak tadi endorse gitu nih. Sebagai brand manager ngelihat kalau mau endorse itu harus kayak gimana sih konten kreator? Tergantung kita tuh endorse, kita harus tahu dulu produk yang kita miliki apa. Kalau misalkan Bara Formen kan kita ngelihatnya dari skincare, perawatan wajah. Nah, otomatis faktor-faktor yang kita lihat untuk pemilihan sebagai endorsement adalah gimana pertama kondisi wajahnya. Kondisi wajahnya, habis itu fotogenik atau enggak, atau bisa kira-kira bisa menyampaikan produk itu reviewnya enak dilihat atau enggak, jago review apa enggak. Habis itu yang paling penting adalah attitude. Jadi kalau misalkan kita mempunyai endorse ataupun KOL dengan attitude yang bagus, seperti Mas Aran nih attitude-nya kan. Nah itu ini palsu ya, aslinya berantakan juga. Oh gitu. Nah tapi kan bakal ngaruh ke kredibilitas bisnis kita juga. Jadi brand image kita tuh bakal kebentuk juga gara-gara kita mempunyai endorsement ataupun KOL yang memiliki attitude dan juga tampilan yang baik gitu loh. Duh, kalau ngomongin soal tampilan nih, pasti teman-teman kan pengen nanya nih, gimana caranya menjaga penampilan biar oke, biar bersih di saat membuat konten. Mungkin Bro Arlan bisa spill dikit lah, gimana cara ngejaga penampilannya nih? Iya, yang paling penting adalah sebenarnya rasa percaya diri. Kita kalau nggak percaya diri, orang juga nggak percaya sama kita gitu. Nah, cuman cara bisa percaya diri itu gimana sih? Itu yang gue tuh selama ini belajar cari tahu gimana cara percaya diri ya gitu. Setelah ngaca, kalau misalkan ternyata rambut gue berantakan, muka gue kusam, kayak gitu-gitu juga kan berpengaruh ya gitu. Gue gimana pede untuk ngomong di depan kamera yang akan ditonton banyak orang, harapannya kalau gue aja kayaknya nggak enak dilihat gitu, tidak terpancar percaya dirinya gitu. Jadi itu sih, makanya tadi kalau dengar cerita Bro Fandi soal Bara Formen, kayaknya itu jadi salah satu faktor pendukung utama juga buat kita cowok-cowok yang nggak mau ribet ya, gitu. Pengen yang simple-simple ya? Pengen simple-simple, hidup udah ribet. Nah, ngomongin soal simple, pengen nanya nih ke Bro Afandi soal Bara Formen nih. Oh, iya. Ini apa sih yang ditawarkannya buat para bikers yang aktif, yang sering jalan gitu di lapangan kan, biar cara ngejaga penampilan mereka nih? Nah, ini cocok banget nih untuk para bikers yang memiliki aktivitas di luar ruangan, apalagi di jalanan. Itu kan
kena debu, habis itu paparan sinar matahari udah pasti gitu, peluangnya sangat besar. Nah, oleh karena itu perlu banget untuk menjaga kesehatan diri, perawatan diri dan juga kebersihan diri. Nah, dari Bara Formen ini kita nge-provide rangkaian skincare yang simple dan efektif. Kenapa simple dan efektif? Karena hanya dengan 2 produk saja, dengan menggunakan Bara Face Wash dan juga Bara Face Cream, kebutuhan dasar semua akan terpenuhi. Jadi untuk bro-bro di sini yang masih bingung, masih mikir pakai skincare apa atau menggunakan apa, merawat dirinya cara gimana. Nah, pertama teman-teman bisa menggunakan Bara Face Wash. Bara Face Wash ini mengandung kandungan bambu charcoal. Bambu charcoal ini sangat bagus untuk mengangkat kotoran-kotoran yang udah menempel lama pada kulit. Jadi kan kalau kita beraktivitas di luar ruangan, kena debu, itu kan nggak langsung dibersihin. Nah, itu kan debu itu pasti akan menempel dulu. Kalau misalkan nggak dibersihin, lama-lama itu akan menimbulkan masalah. Nah, bambu charcoal ini sangat efektif untuk mengangkat kotoran-kotoran yang udah menempel lama pada kulit. Nggak hanya bambu charcoal, Bara Face Wash ini juga mengandung aloe vera sebagai antioksidan yang juga dapat mencegah efek buruk paparan sinar matahari, dan juga kita mempunyai chamomile extract yang dapat mencegah iritasi. Nah, dari face wash sendiri ini kan kita udah bisa lihat gitu, benefits yang didapatkan tuh sangat banyak gitu. Tetapi kalau misalkan kulit kita bersih, untuk lebih bisa mengoptimalkannya, kita bisa melembabkannya dengan menggunakan moisturizer. Nah, Bara ini mempunyai Bara Face Cream. Kalau Bara Face Cream ini Bara sendiri menyebutnya ini produk moisturizer power complex, di mana kita mempunyai 4 tipe hyaluronic acid. Nah, 4 tipe hyaluronic acid ini dapat mengikat air di dalam kulit agar tidak naik ke permukaan. Karena kalau misalkan air dalam kulit naik ke permukaan, itu akan membuat kulit kita menjadi kering dan juga iritasi. Nah, Bara Face Cream ini dapat mencegah gitu. Selain itu, kita juga mempunyai polyglutamic acid, di mana kita memberikan efek kelembapan ganda. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semua kulit teman-teman sekalian akan tetap lembab secara optimal sepanjang hari. Selain itu, kita juga mempunyai lactobacillus. Lactobacillus ini adalah sebagai efek penuaan dini pada kulit. Jadi untuk bro-bro biker sekalian yang ingin tetap tampil awet muda, gunakan face cream dari sekarang juga sebagai investasi. Jadi kita memakai dari sekarang, kita akan merasakannya di hari tua nanti, karena kulit kita akan terhindar dari kerut dan juga tetap tampil awet muda, sehingga pastinya jadi lebih tampil percaya diri di depan kamera itu. Nah, tapi bukan sampai situ doang, kita juga memiliki sunscreen agent yang dapat melindungi dari paparan sinar matahari juga ya. Jadi hanya dengan 2 produk, rangkaian yang sangat simple dan efektif, simple, mudah digunakan, dan efektif hasilnya. Gitu. Mendengar penjelasannya kayaknya simple ya itu ya, untuk menjaga kebersihan. Dikiranya kan wah, kalau kayak cewek gitu kan banyak, ternyata nggak seribet itu ya dibayangkan ya. Iya, jadi kalau tadi dengar banyak istilah-istilah yang kita tidak mengerti sebetulnya. Cuman ternyata itu hanya terangkum dalam 2 produk aja. Bayangin kalau misalkan itu ada sekian banyak produk dengan sekian step, buat cowok mana mau kita ya kayak gitu ribet gitu ya. Makanya tadi takjub juga tuh, istilahnya banyak, kandungannya banyak, tapi hanya dalam 2 produk. Jadi mungkin buat bro-bro yang pengen ngejaga kebersihan, lah ini bisa jadi pilihan lah. Ya. Nah, mungkin kita lanjut ke bagian pertanyaan ya. Kan udah ada 3 pilihan pertanyaan nih, yang paling menarik pilihannya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, pertanyaan pertama adalah, aplikasi atau software apa yang sering digunakan dalam mengedit video? Mungkin biar lebih gampang, karena kan sekarang zamannya pakai smartphone ya. Bro Arlan sendiri kalau buat ngedit video, itu di smartphone pakai aplikasi apa aja sih? Iya, kalau di smartphone sekarang banyak pilihannya ya. Cuman gue biasanya milih yang bisa detail tapi simpel gitu kan. Jadi kayak Bara ya, simpel tapi efektif. Jadi kadang-kadang kita suka banyak mau gitu ya. Ini pengen transisinya bisa gini apa segala macam, bisa audionya tempel gini, tapi nggak mau ribet gitu. Nah itu biasanya gue ada 2 yang biasa gue pakai. Satu InShot. InShot itu gampang dipakainya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Bedanya yang berbayar feature-nya lebih banyak. Terus ada lagi VN. VN ini sering dipakai sama content creator di Instagram, terutama Instagram Reels. Dan sekarang juga kalau di TikTok atau di Instagram itu juga ada editornya juga, editing software juga yang udah di dalam situ. Jadi kita cari yang paling cocok sama kita aja deh. Kalau gue sih pakai 2 itu. Ya.
Itu bisa jadi referensi lah buat teman-teman ya yang pengen memaksimalkan ya cara bikin Iya, konten betul. foto dan video di smartphone-nya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Nah, pertanyaan kedua adalah apa saja yang diperlukan oleh pria untuk merawat wajah? Wah, berapa Andi kayaknya bisa nih ngejelasin. Ya. Sebenarnya untuk merawat wajah ya, yang perlu kita tahu itu kebutuhan dasar kulit kita tuh apa? Kebutuhan dasar kulit kita tuh harus sehat, terawat, dan juga terlindungi. Otomatis kita harus menjaga kebersihan dan kelembapan kulit. Jadi sebenarnya dua itu sangat krusial untuk merawat kesehatan diri ya. Dan juga Bara sendiri sudah memprovide untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi dengan Bara Face Wash teman-teman bisa membersihkan kulit dari kotoran sekaligus mengurai minyak berlebih dan juga melembabkannya dengan face cream. Jadi hanya dua itu saja sebenarnya step-step selanjutnya juga banyak kayak misalkan tadi Bro Oran bilang kayak istri Bro Oran memakai step banyak, tapi kita di sini menawarkan sesuatu yang simple, mudah digunakan dan efektif hasilnya. Ya, yang kita ngajar yang paling simple, tapi paling efektif. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana Bara menanggapi stigma mengenai toxic masculinity. Wah, ini kayaknya topik yang seru nih. Pertama mungkin Bro Afandi dulu yang ngejelasin. Ya, maksudnya toxic masculinity itu benar adanya kalau kita lihat di sosial media ataupun kita lagi nongkrong gitu kayak lu pakai skincare gitu kan ada hal-hal aneh gitu itu kan kayak skincare buat cewek doang ya. Nah itu stigma itu sebenarnya itu ada loh. Tapi yang perlu kita ketahui kulit kan nggak mengenal gender. Mau pria mau wanita kita harus sama-sama berhak untuk merawat kebersihan diri. Karena kan yang boleh tampil bersih habis itu boleh tampil pede bukan hanya wanita juga, tetapi pria pun juga demikian. Kalau misalkan untuk kita ingin konten habis itu tapi kita dalam keadaan kondisi kulit kita tidak terawat gitu karena kita masih memikirkan toxic masculinity di luar sana kayak enggak gue nggak boleh ngerawat wajah gue karena itu cuma buat cewek kan jadinya itu bakal menghambat ke konten yang kita buat juga gitu loh. Kalau salah satu kunci untuk kita membuat konten adalah kita adalah percaya diri. Percaya diri ini aspeknya ada salah satu indikatornya dengan kebersihan wajah ataupun kebersihan diri kita gitu loh. Nah, jadi untuk Bara sendiri kita ingin stigma-stigma itu mulai dihilangkan dari pemikiran-pemikiran masyarakat luar sana ya. Dan juga kita harus tampil lebih percaya diri, kita berani untuk memulai dan juga bisa menjadi versi terbaik setiap harinya. Wah, cakep banget nih. Nah, kalau Bro Arlan sendiri ngelihat soal toxic masculinity di media sosial gimana nih? Atau mungkin dari pribadi deh gimana? Iya, mungkin berangkat dari lingkungan terdekat ya. Misalnya entah teman-teman yang sesama bikers, teman-teman kantor, teman-teman main gitu ya. Kayaknya sudah mulai aware bahwa pentingnya kesehatan kulit, terutama kulit wajah gitu ya. Kalau bisa sih sehat semua kulit ya. Jadi jangan cuman muka doang gitu. Jadi mereka sudah mulai aware. Jadi kayak misalkan kadang-kadang alhamdulillah nih ya suka dia nanya, "Lan lu kan suka panas-panasan, suka naik motor, terus sering di ruangan ber-AC. Kok kulit lu kayaknya nggak masalah sih?" Akhirnya jadi malah nanya, "Lu pakai apa sih?" Kayak gitu-gitu. Makanya akhirnya kesempatan untuk menginformasikan soal Bara Formen ini. Jadi toxic masculinity ini untungnya mungkin dari sisi sosial media yang informatif juga membuat mereka jadi aware. Jadi buat bro-bro nih kalau pengen ngobrolin sama teman-teman, menjaga kebersihan kulit nggak usah takut lah karena takut lagi. Ya, sekarang udah banyak cara yang simple dan mulai tersebar di media sosial. Itu 3 pertanyaan ya yang nanti akan mendapatkan media kit dari Bara Formen. Oke, sekian dulu aja kali ya. Udah banyak banget nih insight dari Bro Arlan, Bro Afandi soal ngejaga kesehatan dan tentunya cara membuat konten yang menarik buat foto dan video. Terima kasih banyak ya udah Thank you juga Bro Arlan. Ngobrol virtual ini. Terima kasih juga ya buat Bara Formen yang udah mendukung penuh acara ngobrol virtual ini. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Makasih.